Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk mendatanginya, karena panggilan Allah dan Rasulnya adalah panggilan yang menghidupkan hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan juga Rasulnya apabila panggilan Allah dan Rasulnya itu sesungguhnya menghidupkan hati-hati kalian. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita kitab Wasayal Aba lil Abna yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir. Kita sampai pada bab yang ke-18. Bab yang ke-18, insyaallah 3 bab lagi kita selesai kitab ini. Dan saya berharap nanti selesainya kitab ini, cobalah teman-teman ini mengadakan tasyakuran kecil-kecilan. Ya, nggih, ikhwan-ikhwan, gimana? Nanti kalau habis kitab ini, coba nanti di panitia ya, Mas Agil ketua panitia ini, tasyakuran kecil-kecilan, ya, menghatamkan kitab Wasayal Aba lil Abna. Ini sama Mang nih wakilnya, Mang wakil Mang. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan ad-darsu ats-tsamina asyar. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Pelajaran yang ke-18, fi fadilatil amali wal kasbi ma'at tawakkuli wa zuhdi. Di dalam keutamaan beramal dan bekerja disertai tawakal dan zuhud. Tawakal dan zuhud. Di dalam bab ini membicarakan tentang beramal soleh dan juga bekerja dibarengi dengan rasa tawakal dan zuhud. Ya bunayya, wahai anakku, ta'allamil ilma, belajarlah ilmu, lita'mala bihi fi nafsika, untuk kamu beramal untuk dirimu sendiri. Jadi ikhwani fiddin, kita belajar ilmu ini ya kembalinya kepada diri kita sendiri. Untuk beramal ya, dengan amal kita itu nanti kembalinya kepada diri kita sendiri, enggak ke mana-mana. Enggak ke orang lain, tidak ke anak kita bahkan, ya. Anak kita tanamkan, nak, kamu belajar untuk kamu sendiri. Makanya ya, kepedulian orang tua kepada anak itu karena anak ini belum ngerti apa yang baik untuk dirinya sendiri, sehingga kewajiban orang tua itu mengarahkan dan memahamkan, nak, kamu harus belajar. Karena kalau anak itu enggak disuruh untuk belajar, dia tidak akan belajar. Sebab dunia anak itu adalah dunia bermain. Makanya kita pahamkan, nak, belajar ya, karena nanti belajar yang pinter kamu sendiri, yang masa depan cerah kamu sendiri, yang dapat pahala kamu sendiri, bukan bapak, bukan ibu, bukan ustadzmu, ya. Artinya ya meskipun kalau pahala itu ya mesti yang mengajarinya tetap dapat, tapi manfaat secara totalitas ya itu kembali kepada diri kita sendiri. Maka bahasanya kalau kita itu sayang kepada diri kita sendiri, ya mestinya kita itu mengarahkan diri kita untuk apa yang maslahat untuk diri kita.
Makanya termasuk orang yang rajin taklim ini bisa dikatakan orang yang paling sayang terhadap dirinya sendiri. Karena dia bisa membimbing dirinya sendiri, mengajak dirinya sendiri menuju kebahagiaan di masa depan, terlebih adalah di akhirat. Ya. Tapi ketika orang itu tidak mau taklim atau tidak mengarahkan anak-anaknya untuk taklim, untuk belajar dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka adalah menjerumuskan kepada kesengsaraan, walaupun itu atas nama cinta. Kan kadang ya ada ya orang tua itu atas nama cinta, atas nama sayang sama anaknya itu dikuliahkan di jurusan dunia, sehingga akhiratnya ketinggalan, dunianya begitu melejit tinggi, akhirat tertinggal jauh. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Tentang dunia itu nggak pernah ketinggalan, nggak pernah update, terus update terus. Tapi tentang akhirat ketinggalan. Nah, orang tua dengan atas nama cinta tapi didikannya seperti ini, maka sesungguhnya di mata Allah itu adalah sebuah kezaliman orang tua kepada anak. Karena menjerumuskan anaknya menjadi penghuni neraka. Anak perempuannya dijadikan model artis, ya, lomba kecantikan sedunia misalkan. Kebetulan anaknya itu tinggi, cantik dan seterusnya. Atau anaknya itu menjadi olahragawati, menjadi piala dunia lari panjang, ya, lari tongkat estafet dan seterusnya. Nah, ini semuanya ya menjadi sia-sia manakala akhiratnya ditinggal jauh, sedangkan dunianya dikejar sedemikian rupa. Maka orang tua yang semacam ini ya tidaklah dikatakan orang tua yang cinta kepada anaknya dengan cinta yang hakiki. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ya sangat simpel ya, memberikan isyarat kita wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ya. Jadi kalimat perintah untuk sholat ya, dan sholat itu adalah menjadi tiangnya agama. Artinya seorang tua itu harus mengarahkan anaknya, memerintahkan anaknya untuk menegakkan tiang agamanya. Dan yang pertama kali harus ditegakkan adalah as-shalah, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, nggak pernah Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya itu ya wa'mur ahlaka bil aghniya, ya, perintahkanlah anakmu untuk jadi orang-orang kaya. Enggak ada. Nah, maka ini kembalinya untuk kita sendiri. Walitu'allimahu linnas. Selain itu, agar kamu juga bisa mengajari linnas bagi manusia. Kalau kita ini punya ilmu, kita bisa ngajarin manusia. Maka kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa. Makanya kenapa saya ngotot pengen ketika punya sekolahan itu saya pengen orang tuanya juga belajar. Bukan berarti saya menganggap orang tua ini nggak punya ilmu, enggak. Tapi ya yang namanya belajar itu tidak harus nunggu pinter, atau tidak harus nunggu tidak harus menunggu kita itu masih muda atau nunggu pinter, enggak. Kita itu belajar itu mau pinter mau enggak, itu kalimatnya itu ya disuruh belajar terus gitu. Jadi kalimat perintah belajar itu nggak pernah berhenti. Untuk orang bodoh ya lebih-lebih belajar, untuk orang pinter ya tetap belajar. Jadi ya kalau kita itu memiliki ilmu, kita bisa menjadi qudwah, bisa memberikan sesuatu pada
pada diri kita, terlebih pada anak kita atau orang lain, linnas, wa tahmilahum 'alal amali bihi, dan mengajak mereka untuk beramal soleh dengan ilmunya tadi itu. Kan enak kalau beramal dengan ilmu. Wa ta'allamil ilma, dan belajarlah ilmu. Lituhsina bi'ilmika tadbira hayatika, untuk memperbaiki, lituhsina, untuk memperbaiki, bi'ilmika, dengan ilmumu, tadbira hayatika, mengatur hidupmu atau menata kehidupanmu. Wa tariqa ma'asyika, dan jalan ma'asyika, ekonomimu, keuanganmu, ya, atau pekerjaanmu. Wa ma'adika, dan tempat kembalimu. Jadi ikhwani fiddin, ya, menuntut ilmu, ilmu itu mengatur di dalam 3 aspek kehidupan kita. Pertama adalah mengatur kehidupan kita, ya, hidup kita ini di dunia ini, ya. Ini semua kalau dibimbing dengan ilmu, maka kehidupan kita itu berarti dari mulai kita balik sampai kita mati. Kalau dibimbing dengan ilmu itu seluruhnya amal kita itu berarti, ada bobotnya. Wa tariqa ma'asyika, termasuk ekonomi kita. Kalau kita itu bekerja, kemudian kita punya ilmu, pekerjaan kita pun berpahala, karena pekerjaan kita itu sesuai dengan ilmu, ya. Termasuk apa? Ma'adika, tempat kembali kita. Mana? Akhirat. Akhirat kita itu, ya, itu masa depannya akan cerah ketika di dunianya itu kita beramal dengan ilmu. Jadi memperbaiki dalam 3 aspek ini, ya. Tapi kalau nggak punya ilmu, naudzubillah min dzalik, kehidupannya di dunia tidak punya arah. Bahkan apalagi kehidupan dia di akhirat. Kehidupannya di dunia ini la ilaha ula wa la ilaha ula, nggak ngalor yo nggak ngidul, ngetan yo gak, ngulon nggak punya tujuan hidup sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidaklah dengan sia-sia, tapi ada tujuan kehidupan di dalam alam semesta ini, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ibadah, bentuk ibadah. Fama ta'allamta, dan maka tidaklah engkau belajar ilmu, liyakunal ilmu gulaman fi unukika, untuk menjadikan ilmu tersebut gulaman, beban di dalam pundakmu. Jadi ilmu itu bukan beban, ya, ilmu itu bukanlah beban. Ilmu itu adalah justru yang meringankan kita. Orang itu nih, kalau mendapatkan sebuah musibah, bandingkan jika ada 2 orang, yang satu berilmu, yang satu nggak berilmu, kemudian diberi Allah musibah yang sama, maka pasti sikapnya berbeda. 2 orang ini sama-sama punya kapal, ya, kemudian Allah uji dua-duanya tenggelam. Si A punya kapal tapi punya ilmu, si B punya kapal tapi orang nggak punya ilmu. Dua-duanya diuji Allah tenggelam. Maka dalam mensikapi musibah ini pasti mereka berbeda. Si A mungkin dia meyakini bahwa ya ini semuanya adalah ujian dari Allah, takdir Allah, bentuk rasa cinta Allah kepada saya agar saya lebih introspeksi lagi, bermuhasabah, mungkin bisa menggugurkan dosa-dosa saya. Kalau kita sabar, ya insya Allah akan diganti lebih baik oleh Allah. Tapi bagi yang nggak berilmu, kira-kira gimana? Kira-kira
mungkin kalau itu satu-satunya adalah kendaraan pencaharian ekonomi, dia mungkin bisa jadi stres, ya, bisa jadi galau, ya, mungkin yang ngamuan, muring-muring dan seterusnya. Maka berbeda, ya, berbeda cara menyikapi ketika dia itu berilmu dan tidak berilmu. Wala qaidan fi rijlika, dan tidak menghambat atau tidak mengikat fi rijlika di dalam langkahmu, yamna'uka sa'ya, menghalangi dirimu dari as-sa'ya, usaha. Jadi menuntut ilmu itu bukan menghalangi dirimu, ya, di dalam berusaha atau mencari sebuah ma'isyah, sebuah kehidupan, sebuah ekonomi, enggak. Wa yahulu bainaka wa baina asbabi ma'asyika, dan membatasi atau menghalangi antara dirimu dan antara sebab-sebab ma'asyika, ekonomimu. Bukan berarti panjenengan taklim kesini itu jenengan terhalang dari ekonomi. Jadinya enggak dapat, ya, sekian gara-gara ada taklim. Enggak, sama sekali tidak, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rezeki kita selama 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Baterainya habis ini. Halo. Baik. Ya bunayya, wahai anakku, al-alimu aula ayyakuna qudwatan linnas. Orang yang berilmu itu aula, lebih utama, ayyakuna, untuk dijadikan qudwatan, teladan, linnas, bagi manusia. Al-alimu aula ayyakuna qudwatan linnas. Jadi orang yang berilmu itu lebih utama untuk dijadikan qudwah. Qudwah itu teladan, linnas, bagi manusia. Fiktisabil mali, di dalam iktisabil mali, mencari harta atau bekerja lah ini maksudnya, ya. Mencari harta min wujuhil hilli, dari sisi kehalalan, li infaqihi fi wujuhil birri, untuk karena dia menginfakkan fi wujuhil birri, pada wujuhil bir, banyak kebaikan, banyak sisi kebaikan. Nah ini Syekh Muhammad Syakir, beliau ingin menggambarkan nih, ya, menggambarkan orang yang dia
punya ilmu ya di dalam mencari atau mencari harta ya, dalam bekerja, orang yang punya ilmu itu jauh lebih layak untuk dijadikan qudwah, teladan ya, karena dari sisi apanya? Dari sisi kehalalannya. Kalau orang dia itu berilmu, mencari hartanya, pasti dia mengambil jalan yang halal. Pasti. Ya. Kalau dia adalah seorang pengusaha, maka dia pasti usahanya nggak pernah membohongi orang. Kalau dia adalah seorang pedagang, pedagangnya pasti dia itu ya sesuai dengan syariat atau fikih dagang. Kalau dia itu adalah seorang seorang sales ya, maka ketika dia memasarkan sebuah barang, maka pasti dia mengatakan dengan jujur dan seterusnya. Artinya kehalalannya itu bisa lebih dijamin karena dia apa? Dia adalah orang yang berilmu. Ya. Al-alim di sini maksudnya bukanlah yang dimaksud alim itu adalah orang yang ustadz gitu ya atau kiai gitu. Enggak. Alim di sini itu maksudnya dia mengerti tentang agama. Gitu. Ya, mengerti tentang agama. Makanya orang yang dagang itu enggak harus ustadz, enggak, tapi setidaknya dia itu paham tentang fikih dagang. Orang yang dikasih pekerjaan nelayan misalkan, setidaknya dia itu tahu tentang fikih-fikih di dalam bermuamalah bersama ABK-nya, termasuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya berlayar di tengah lautan, ya tetap harus sholat di tengah lautan, kemudian mengarahkan anak-anak buahnya untuk sholat dan seterusnya, karena ini menyangkut keberkahan rezekinya dan seterusnya. Itu semuanya mesti dijaga ya. Dan termasuk kalau dapat hasil, maka hasilnya diinfakkan. Mesti ada jatah untuk fisabilillah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini disisihkan untuk keluarga, ini disisihkan untuk fisabilillah, ini disisihkan untuk masjid, ini disisihkan untuk anak-anak yatim dan seterusnya. Ya. Maka ini kalau yang kerja itu orang yang berilmu. Hadza huwal alimu, inilah ya. Inilah sikap orang yang alim. Inilah sikap orang yang alim, yang berilmu. Alladzi yusyriku nuru ilmihi, yang dimana yusyriku nuru, cahaya ilmunya itu menyinari alal amah kepada al amah, keseluruhan. Jadi kalau dalam sebuah kapal itu ada orang yang berilmu, maka yang lain itu ikut gitu. Ikut ya. Jadi satu orang yang berilmu dalam sebuah kapal itu bisa mengkondisikan semua ABK-nya itu sholat tepat waktu misalkan, atau setidaknya dia tidak ada yang tidak sholat di dalam kapal itu. Ini yang dimaksud al-alimu yusyriku nuru ilmihi. Cahaya ilmunya itu menyinari. Dimanapun dia berada, dia itu ilmunya akan menyinari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kalau dia di pasar, ya ilmunya dia itu akan menyinari orang-orang yang ada di sekitar pasar itu. Kalau ada di mana tempat pekerjaan di kantor, dia menyinari orang-orang yang ada di sekitar. Kalau dia ada di perjalanan, ya, maka dia akan menyinari orang-orang yang menyertai dalam perjalanan. Yusyriku nuru ilmihi 'alal 'amah fayahtaduna bihadihi,
maka orang-orang itu bisa mendapatkan petunjuk bihadihi dengan petunjuknya. Ya, nggak tahu gimana sih sholat di dalam kapal, gimana kan kapalnya menghadapnya bolak-balik, kadang nggak menghadap ke barat gimana, atau ketika safar perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, gimana cara sholatnya ini, ya, sedangkan perjalanan itu dari pagi sampai malam hari. Di sana melewati sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Gimana cara sholatnya dalam kendaraan? Nah, itu semua bisa dilalui dengan satu orang yang alim, menyinari orang-orang yang ada di sekitarnya. Idza ba'a, apabila jual beli, dia menyinari orang-orang yang jualan, ikut-ikutan jujur, ikut-ikutan syar'i jualannya, ya, tidak ditutup-tutupi, ya. Wa idza ishtara, dan apabila membeli juga, orang berilmu itu kalau membeli, ya membeli dengan sesuai syar'inya, ya. Ngenyang ya ngenyang, jangan keterlaluan, entek regane sampai kalong kulaane. Nah, ini juga, ya, tidak diperbolehkan. Wa idza istadana, dan apabila istadana berhutang, ya. Jadi kalau hutang piutang itu gimana? Ada juga tuntunan syar'inya. Ya, itu semua kalau ada ilmunya itu menjadi terang. Wa idza zara'a, dan apabila zara'a bertani, ya, bertani itu gimana, ya. Wa idza ittajara, apabila berdagang. Wa idza anfaqa, dan apabila berinfak. Semuanya ada tuntunan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini kalau kita lalui dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, maka insya Allah setiap amal kita, bahkan aktivitas kita yang mubah, itu menjadi pahala. Dagang kita menjadi pahala tuh, ya, kalau dagang kita sesuai dengan syar'i, termasuk, ya, jual beli kita, termasuk pekerjaan kita, ngantor kita, jadi pahala semua kalau semuanya itu, ya, didasari dengan ilmu. Ya bunayya, wahai anakku, la aiba ala talibil ilmi, tidaklah aib ala talibil ilmi, atas pencari ilmu, idza amila fi mazra'atihi, apabila dia bekerja fi mazra'atihi, pada mazra'atihi, ladangnya, au mazra'ata abihi binafsihi, atau bekerja di ladang bapaknya. Jadi bukan aib seorang santri itu disuruh untuk bertani, bukan aib seorang santri itu disuruh orang tuanya bantu di ladangnya, bukanlah aib, ya, bukan aib. Innamal aibu kullal aibi, akan tetapi aib itu adalah kullal aibi, setiap aib, ayyakuna kullan ala nasi yataraqqabu shadaqat, setiap aib yang menjadikan setiap manusia itu yataraqqabu shadaqat, menunggu orang bersedekah, menunggu orang. Jadi aib, sesungguhnya aib seseorang itu bukan seorang santri itu kerja di ladang, bukan seorang santri itu kerja di di TPI, bukan aib itu. Seorang santri itu kerja di pelabuhan, seorang santri kerja menjadi tukang
tukang batu atau kuli batu, ya, tukang panggul, enggak ada aib bagi santri, enggak. Tapi menjadi aib itu manakala dia hanya duduk manis berpangku tangan menunggu pemberian orang. Menunggu pemberian orang yang bersedekah kepadanya. Ya. Dia kok gak mau sedekah ning aku, nek gak sedekah diparani, njaluk sedekahnya. Nah, ini aib. Ya, aib. Wa yantadhiru fadlata ashabil muruati, dan menunggu, ya, fadlata ashabil muruah, kedermawanan para orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya ngenteni wong sugih sedekah ae, rasa kerja. Atau ayo ya ke rumahnya wong-wong sugih iku, ayo ya awak dhewe njaluk, mosok kok ora digeki. Wong donyane sak pirang-pirang omahe padha mek omahe pejabat, gubernur dan lain sebagainya, mosok ora digeki. Ya, inilah yang aib karena meminta-minta padahal dia mampu untuk bekerja. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka jangan dilarang ketika anak-anak kita itu pulang dari pondok, kemudian dia itu ingin bekerja, punya mungkin ide jualan baju, ngemper di pinggiran pasar misalkan, ya biarin aja, bukan aib untuk dia. Ya. Biarlah dia mungkin pengen melatih mental dagangnya dia, atau dia pengen nguli, ya, nguli batu, biarin aja. Ya. Asal tidak keluar dari syariat Allah, ya itu bukan aib. Tapi yang aib apa? Yang menunggu pemberian orang. Na'udzubillah. Ya bunayya, satu paragraf lagi. Ya bunayya, wahai anakku, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanama qabla al-bi'tsah. Nah, ini kemudian dikasih teladan kita. Wahai anakku, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanam, dia pengembala kambing. Nabi itu ngembala kambing, ya. Qabla al-bi'tsah, sebelum diutus menjadi nabi. Dari mulai umur berapa itu? 8 tahun. Umur 8 tahun beliau ikut pamannya, ya, Abu Thalib, ya, kemudian ikut juga mengembala kambing sampai ya ketemu dengan Khadijah ya. Terus mengembala kambing. Itu bukan aib. Bahkan itu adalah sebuah pekerjaan Nabi qabla al-bi'tsah. Ya. Tsumma kana yattajiru hatta bu'itsa. Kemudian dia juga berdagang, yattajir, berdagang. Nabi itu juga berdagang. Hatta bu'itsa, sampai dia diutus menjadi seorang nabi. Wa ma zala kadzalika, dan selalu seperti itu, senantiasa masih seperti itu, hatta kana rizquhu tahta dhilli rumhihi, sampai rizkinya Nabi itu dijadikan Allah di bawah tombaknya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, maka pekerjaan-pekerjaan yang tadi dilakukan menjadi pengembala kambing, kemudian berdagang, itu semuanya Rasulullah tinggalkan. Tinggalkan bukan berarti haram, enggak. Ditinggalkan karena apa? Mengemban amanah yang jauh lebih penting,
Ya, sampai ketika Rasulullah meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan itu, kemudian Allah menjadikan rezekinya Nabi itu dari jalan yang lain. Dari jalan apa? Tahta dhilli rumhi. Dalam hadis itu disebutkan wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku, kata Rasulullah, di bawah kilapan tombakku. Artinya harta rampasan perang. Setiap kali berperang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ghanimah. Lah, ghanimah itu adalah ya termasuk bagian daripada rezekinya Nabi yang paling baik. Perang terus, ya, sampai dalam sejarah diriwayatkan sekitar 70 kali peperangan yang diadakan di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 70 tidak semuanya diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa kana Abu Bakrin As-Siddiq, dan adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga tajiron, seorang pedagang. Abu Bakar juga seorang pedagang. Hatta ustukhlifa, sampai kapan Abu Bakar jadi seorang pedagang? Hatta ustukhlifa, sampai dia diangkat menjadi Amirul Mukminin, khalifah setelah Nabi. Ya, ini pemimpin-pemimpin besar dahulu itu, ya, kalau diangkat menjadi khalifah itu sudah pekerjaannya ditinggalkan semua, fokus untuk mengemban amanah umat ini. Ya. Tapi kalau hari ini itu orang cari pejabat, cari jabatan itu untuk kerja gitu, ya, untuk kerja. Jadi gimana sebisa mungkin kalau pas saya jabat itu bisa ngeruk duit sebanyak-banyaknya. Kalau dahulu itu enggak, dahulu itu kalau dipilih jadi pemimpin, pekerjaannya ditinggal semua. Ya, pekerjaan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia itu adalah seorang presiden, ketika beliau meninggal itu tidak mewariskan apa-apa karena nggak punya duit. Ya, warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak. Termasuk ini Abu Bakar As-Siddiq. Wa kadzalika kana ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, minas salafis salih, dari para salafus salih, orang-orang yang terdahulu. Fama mana'ahumul ilmu an muzahatin nas, maka tidaklah menghalangi mereka ilmu an muzahamatin nas, dari bersosial dengan manusia. Ilmu itu enggak membatasi kita dari manusia yang lain. Jangan sampai ketika kita berilmu justru kita ini punya jarak sama orang lain, padahal ilmu itu gambarannya adalah akhlak. Dan akhlak yang mulia itu adalah orang pasti senang, dan orang pasti kalau dia senang pasti dia mendekat. Itu gambarannya. Kalau kita itu berilmu, ilmunya benar, mesti dia itu akan dicintai oleh banyak manusia karena dia pasti akhlaknya baik. Ya. An muzahamatin nas fi kasbil halal, di dalam meraih atau mencari kehalalan. Balkanu kudwatan, bahkan mereka menjadi teladan hasanatan yang baik fi wujuhil kasbi, di dalam sisi-sisi al-kasbi, pekerjaan. Ya, golek duitnya itu mbok nyontoh golek duitnya ikhwan itu yang rajin taklim itu, atau kalau beli sesuatu ya beli di tokonya itu aja sih, orangnya itu paham agama. Kalau nyembelih ayam ya di Pak Muhtas sana, kan Pak Muhtas
ya suka taklim, pastinya halal gitu. Jadi apa namanya? Ini mempengaruhi sebuah pekerjaan. Ya. Maka termasuk apa namanya sembelihan ini luar biasa ya. Ya kenapa ada juleha itu juga orang yang kalau menyembelihkan sapi ke orang yang bukan juleha, ya itu kemungkinan atau orang yang dilihat dia tidak paham agama, dia hatinya nggak mantap. Tapi kalau melihat, wah dia ini orang yang paham agama, atau setidaknya oh dia ini ikut di juleha, berarti dia ngerti tentang fikih sembelihan, gimana tentang adab-adabnya. Wah berarti dia menyerahkan sama orang tersebut dengan ketenangan hati, jelas kehalalannya dan lain sebagainya. Nah itu gambaran sedikit kalau kita menyerahkan sesuatu pada orang yang berilmu, maka kita mendapatkan sebuah ketenangan, ya, ketenangan dan jaminan akan kehalalan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu tauhid itu takdir itu kan termasuk di antara salah satu rukun iman. Terus itu kalau ada iman kepada qadar dan qadar, apa bedanya qadar dan qadar itu? Iya. Kalau apa namanya? Qadha, ya. Qadha itu adalah sampainya takdir Allah kepada seseorang. Kalau qadar itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, ya kan? Nah, takdir itu ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Tentu kejadian di masa yang akan datang buat kita takdir-takdir itu ya adalah belum terjadi. Nah, ketika itu nanti terjadi dengan kita, maka itu juga qadha-nya Allah, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, takdir sama qadha itu adalah satu kesatuan yang pasti akan terjadi. Hanya saja kita tidak mengetahui, ya. Oh, ini sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Takdir sudah ditulis Allah di dalam Lauhul Mahfuz, ya, untuk sampainya kepada kita dan itu terjadi, maka itu qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Qadha itu maknanya apa? Ketentuan. Takdir juga ketentuan sama. Iya, takdir. Cuman dalam pengertian tadi, ya, yang ditulis di dalam Lauhul Mahfuz itu sampainya. Dalam monggo. Tadi menerangkan bahwa mencerminkan ilmu itu apakah orang itu Islam atau luar Islam. Yang pertama, karena sebab sudah saya lakukan sendiri. Contohnya orang yang tidak Islam, agama lain, Kristen Protestan. Saya pernah satu kapal dengan orang Kristen dua, yang lainnya Islam, tapi Islam KTP. Alhamdulillah saya juga mencernahkan orang-orang, bisa saya ajak sholat. Yang saya maksud, orang Kristen itu tambah mencerminkan keilmuannya. Contohnya, saya ini waktu itu sholat zuhur, saya ketapekan di tengah laut, saya dibangunin sama orang Kristen Protestan tadi. Sholat zuhur, ya, gitu. Saya kaget, ya jom, ya
namanya acok. Akhirnya saya bangun sholat. Nah seperti itu berarti mencerminkan ilmu itu bukan orang Islam saja. Selain Islam juga mencerminkan ilmu untuk menyinari orang yang lain agama. Pertanyaannya singilingno kok sampai orang Kristen ya, orang Islamnya kok justru tidak mengingatkan kan gitu ya. Ya, maksudnya ya nur disebut ilmu, al ilmu nurun, ya ilmu itu cahaya. Khususnya di dalam ilmu ini adalah cahaya memang orang Islam. Ya, orang Islam itu ya ilmunya menyinari kehidupannya dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud menyinari, ya. Sedangkan orang-orang kafir ya yang semacam tadi menyinarinya, kalau itu adalah menyinarinya itu bukan berarti menyinari untuk dirinya, ya kembalinya untuk orang yang diingatkan, ya panjenengan misalkan, maka bermanfaat untuk jenengan, tidak bermanfaat untuk orang kafirnya. Tapi kalau orang muslim itu bagi yang mengingatkan sama yang diingatkan itu semuanya cahaya. Semuanya cahaya. Dikarenakan orang yang mengingatkan dari orang muslim itu setiap kali dia dia sholat, maka dia mendapatkan pahala sholatnya dia yang karena mengingatkan tadi itu. Nah inilah cahaya yang dimaksud, cahaya menyinari dirinya, menyinari orang lain baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau orang kafir tidak akan pernah menyinari untuk dirinya sendiri, enggak, karena ya terhalang dengan kekafirannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.